penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir. Saya Dr. Melisa Teguh beserta dengan bidan saya Bu Heni Purnawati dan perawat saya Bu Yasmi Hastati. Izinkan kami untuk mensimulasikan screening pemeriksaan penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir. Terima kasih. Selamat pagi Bu, saya Dr. Melisa Teguh. Bu, pada pagi hari ini Ibu membawa anak Ibu yang usianya sudah 24 jam lebih. Nah, kemarin pada waktu Ibu diberitahu untuk kembali ke sini untuk pemeriksaan screening penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir. Screening ini dilakukan pada bayi yang berusia 24 sampai 48 jam. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penyakit jantung bawaan pada bayi Ibu. Ibu nanti pemeriksaan yang dilakukan itu nanti diperiksa ditempelkan alat pada tangan kanan dan juga pada kaki bayi. Pemeriksaannya tidak menyakitkan dan juga tidak menyebabkan masalah seperti tersetrum atau yang lain-lain. Jadi Ibu tidak perlu takut ataupun khawatir, tidak disuntik juga. Nah, nanti untuk pemeriksaannya, bila mana ternyata hasilnya baik, maka kemungkinan besar tidak ada masalah atau anak Ibu sehat. Tetapi bila mana nanti ternyata walaupun hasilnya pemeriksaan baik, kami tetap menyarankan anak Ibu untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada waktu berusia 1 sampai 2 bulan. Mengapa demikian? Karena pada waktu ini ada kemungkinan ketika tidak diketemukan masalah atau hasilnya normal, mungkin karena kondisinya memang saat ini tidak ada penyakit jantung bawaan yang kritis. Tetapi bisa saja nanti ketika usianya anak Ibu sudah lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan, ketika kita lakukan pemeriksaan ulangan, bisa diketemukan penyakit jantung walaupun bukan penyakit jantung yang kritis. Demikian ya Ibu. Tetapi bila mana nanti ternyata hasil pemeriksaannya tidak baik atau ada masalah, maka akan kami beritahukan bagaimana prosedur selanjutnya. Demikian Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, bila Ibunya setuju, maka mohon untuk memberikan surat pernyataan persetujuan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan persiapkan lebih dahulu. Mari silakan. Nah. Setelah cuci tangan, dilakukan penggunaan sarung tangan. Dan selanjutnya dilakukan pembersihan alat dengan menggunakan swab alkohol dan juga dibersihkan alat oximeter. Alat lain yang diperlukan adalah stopwatch atau timer atau HP dan juga formulir serta pulpen untuk pencatatan hasil. Pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan bayi pada posisi yang nyaman, bayi dalam kondisi hangat dan dalam kondisi tenang, tidak sedang tidur. Lalu kita lakukan pemeriksaan dengan menempatkan alat pulse oximetry pada tangan kanan bayi selama 30 detik. Setelah sinyal stabil, kita lihat hasil yang tertinggi dan pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan preduktal. Selesai dilakukan pemeriksaan, kita catat hasilnya pada formulir yang tersedia. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pada kaki bayi selama 30 detik. Pemeriksaan pada kaki bayi selama 30 detik disebut sebagai pemeriksaan postduktal. Dan dalam 30 detik kita ambil nilai yang tertinggi. Setelah itu kita catat pada formulir yang tersedia. Dari hasil pemeriksaan barusan didapatkan hasil pemeriksaan pada tangan kanan bayi nilainya 89 dan pada kaki bayi nilainya 89. Karena itu maka kita nyatakan bahwa pemeriksaan ini gagal. Demikian kita lanjutkan dengan pemberitahuan kepada orang tua bayi. Gimana? Ini tadi hasilnya pemeriksaan anak saya. Ya Ibu, baik, ini tadi dari hasilnya pemeriksaan pada bayi Ibu
kita dapatkan hasilnya pemeriksaan pada tangan kanan nilainya 89, pada kaki bayi nilainya 89. Yang normal untuk pemeriksaannya hasilnya di atas atau sama dengan 95, Bu. Jadi bila angkanya 89, maka ini kita katakan pemeriksaannya gagal atau ada kemungkinan terjadi penyakit jantung bawaan kritis pada bayi ibu. Ibu jangan khawatir dahulu. Untuk tindak lanjutnya, kita akan mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bu. Jadi apakah betul ada penyakit jantung bawaan kritis? Dan kemudian bila mana betul, kita juga akan memeriksakan seberapa parahnya dan kemudian tindak lanjutnya harus seperti apa. Semakin dini kita ketahui, maka pengobatannya juga akan semakin baik hasilnya, Ibu. Jadi Ibu jangan takut dahulu. Nanti saya akan memberikan catatan Ibu di bukunya Ibu. Nah, kemudian buku ini nanti akan Ibu bawa lebih lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan selain buku ini, nanti saya juga akan memberikan kepada Ibu rujukan untuk ke dokter spesialis anak. Jadi nanti ke dokter spesialis anak ya Ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, nanti ibunya bisa membawa rujukan serta buku KIA yang telah saya lengkapi sebelumnya. Semoga hasilnya baik ya Ibu. Ibunya jangan khawatir dulu, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Berarti ini nanti rujukannya ke rumah sakit umum ya, Dokter? Iya, betul. Nanti ibunya akan kita rujuk ke rumah sakit umum yang di Poli Anak. Demikian ya, Ibu. Baik. Ini Bu, saya serahkan kembali buku dan surat rujukannya. Simulasi screening pemeriksaan penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir dari Puskesmas